Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita berkumpul bersama-sama di sini untuk mengenang kepergian dari sahabat kita Nini Pramudia. Jadi nanti ada teman-teman dari Katolik, Kristen maupun Islam yang akan memberikan doa. Kemudian juga ada teman-teman yang akan menceritakan kenangan-kenangan terindah dengan almarhumah. Acara ini akan dipandu oleh MC kita, Mbak Teti. Monggo silakan Mbak Teti, saya serahkan ke Mbak Teti langsung ya. Oke, sudah. Terima kasih. Kedengeran ya suaranya ya? Dengeran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salam kebajikan dan salam sehat untuk seluruh sahabat yang berada di Zoom Gallery pada malam hari ini. Pas ini 7 hari kepergian dari sahabat kita yang namanya indah sekali, seindah kenangan kita sama dia, yaitu Aryandini Pramudia. Kita lebih kenal sebagai Nini Pramudia. Apa yang terjadi 7 hari yang lalu, saya yakin semua pasti kaget, semua pasti sedih, tapi ini sudah menjadi takdir dan sudah menjadi satu yang harus kita terima ya. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita semua ingin kumpul doa bersama secara lintas agama yang nanti akan didahului secara Kristen Katolik, lalu kemudian disambung secara Islam. Dari saya, Teti Arianto sebagai Ketua dari Paguyuban Tarakanita 84 ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat SMP, PL 81 dan juga SD Tarakanita Barito ya, bener ya. Kalau boleh dibilang Nini ini mempersatukan kita. Ibaratnya satu merek gadget ya, zaman dahulu kala ya. Nini itu connecting people, Nini connecting us. Jadi melalui kolaborasi ini, marilah kita memohon supaya almarhumah diberikan kelancaran, kemudahan untuk menuju ke tempat yang terindah di sebelah Sang Pencipta. Untuk itu, sebelumnya mungkin kita akan melihat satu tayangan ya. Pas 11 Juli 2021 Nini pergi untuk selama-lamanya dan di tempat yang baru Nini tidur samping mama tercinta, dan untuk itu kita sama-sama bahagia karena sudah melihat saat perjalanannya ke tempat peristirahatan terakhir di San Diego Hills.
teman-teman, untuk menjaga khidmat di antara kita sebelum kita mulai doa, gimana kalau kita semua foto bersama? Mohon izin teman-teman membuka kameranya, boleh? Terima kasih. Ya, kita akan foto bersama dulu ya. Teman-teman Ada harus dua. kelihatan bahagia ya buat Nini ya. Betul apa yang tadi disampaikan Gita, supaya Nini jalannya lancar. Kita foto dulu ya. Ada 2 layer di sini. 1, 2, 3. Layer yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Titi. Terima kasih. Baiklah, untuk doa yang pertama, sesi pertama ini, kita akan melakukannya secara Kristen dan Katolik, ya. Dan untuk itu, saya akan mengundang sahabat Nini, yaitu Mas Titus, Marisa, Mas Yoyo, sama Tati. Mudah-mudahan internet kita semua baik ya, supaya doa ini tidak terganggu. Kami persilahkan kepada Mas Titus. Selamat malam teman-teman semua. Saya akan memimpin dalam cara Katolik, Kristen. Teman-teman yang beragama lain juga bisa berdoa semenurut iman dan agama masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tuhan kami, Engkau telah memanggil Nini, sahabat kami, untuk pulang ke pangkuanmu. Kami mohon, berikanlah belas kasih kepadanya, dengan mengampuni seluruh dosa yang telah ia lakukan selama hidupnya. Kami juga ingin memohon kekuatan dan penghiburan-Mu, agar kami bisa merelakan kepulangannya ke tempat yang jauh lebih indah. Melalui perantaran Yesus, Putra-Mu kami panjatkan doa ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, silakan rekan Marisa. Terima kasih Titus. Selamat malam teman-teman. Buat aku, Nini itu bagai pelangi. Cantik, senyumnya indah. Semua suka melihatnya. Dan dia punya banyak warna dan dimensi. Dia kekinian, bold and courage. Tapi dia juga teguh memegang prinsip yang gue pikir kadang-kadang agak konservatif dalam arti yang positif. Nini enggak nerobos keluar dari jalurnya. Dia sayang, baik terhadap keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dia terlihat ekstrovert, gampang bergaul, tapi dia juga misterius, diam, senyap, menyimpan masalah-masalah hidupnya, kesesakan dan sakitnya. Nini selalu kelihatan hidup, positif dan gembira. Itu aku rasa karena imannya sudah tumbuh membesar dalam spiritualnya. Pelangi itu sudah pergi kembali ke penciptanya, berada di taman bunga surgawi. Marilah kita doakan sahabat kita ini. Ya Tuhan, Engkau mengenal segala isi hati dan memahami kehilangan kami akan perginya sahabat kami Nini Pramudia. Bawalah ia dekat padamu, anugerahilah istirahat kekal, dan semoga terang abadi menyinari dia. Ampunilah dosa-dosanya, sehingga sahabat kami ini beristirahat dalam damai karena kerahiman Allah. Hiburlah kedukaan dari keluarga dan sahabat yang kehilangan. Dan kuatkanlah iman kami akan hidup kekal yang akan datang. Bunda Maria, Bunda Penolong Abadi, pandanglah dengan penuh kasih Nini. Mohon perantaraanmu, terimalah doa kami, dan kami panjatkan doa ini kepada Putra Ilahimu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yoyo. Terima kasih. Terima kasih, Marisa. Bunda Maria, kami merasakan kehilangan yang sangat atas kepergian ini. Seorang sahabat kami yang sangat baik, ramah, ceria, mudah tersenyum, dan suka menolong teman-temannya. Namun kami yakin, Engkau telah memberikan yang terbaik bagi Nini. Engkau telah angkat Nini dari sakitnya. Ya Bapa, berikanlah pengampunan bagi jiwa Nini, agar mendapatkan keselamatan dan kedamaian bersama para malaikat dan orang kudus di surga. Yesus Kristus, kabulkanlah doa kami. Amin. Silahkan Tati. Terima kasih Yoyo. Bapa yang Maha Pemurah, kami mohon supaya Nini Pramudia dapat diampuni segala dosa dan kesalahannya. Sebagaimana Nini percaya bahwa kehidupannya hanyalah diubah, Nini yakin bahwa jika kemah tempat kediaman dia di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga, suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia, serta meyakini bahwa waktu Tuhan bagi dirinya akan tiba. Sehingga Nini menyiapkan hatinya dengan tegar dan mendekatkan diri dan berpasrah padamu Bapa yang baik. Karena iman kepadamu yang besar dan setia, Nini selalu bersyukur dan merasakan kehadiran untuk menyertai dirinya, terutama dikala merasakan kesakitan yang luar biasa. Nini percaya dan yakin Bapa yang baik selalu menyertainya, memeluk dan menggendongnya. Karena itu ya Bapa yang baik, terimalah Nini Pramudia di kediaman kekal di sinari cahaya terang ilahi yang abadi dan berbahagia bersama orang-orang kudus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sudah menghadirkan Nini Pramudia di tengah-tengah kami, karena Nini telah menjadi garam dunia dan banyak memberikan kebahagiaan, kebaikan, pertolongan, dan keceriaan bagi keluarga, kerabat, dan teman-teman, serta orang-orang sekitarnya. Kami juga ingin mendoakan untuk keluarga yang ditinggalkannya, terutama Papi Nini, adik-adiknya, dan keponakan-keponakan yang dia sangat cintainya. Semoga mereka dapat melewati masa sulit dan pegang tangan, genggam tangan mereka. Bimbinglah mereka melewati masa yang sulit ini, sehingga mereka akan percaya bahwa semua ini hanya akan berubah menjadi harapan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kembali kepada Ibu Teti. Terima kasih Mbak Tati. Teti, Doa-doa. Tet, aku mau nambahin doa boleh nggak? Oh Buat iya, Nini. Mencoba untuk mendoa buat Nini ya. ya Oke, boleh ya? Oke. boleh. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami kembali menghadap-Mu untuk mohon pengampunan bagi jiwa sahabat kami terkasih, Nini Pramudia, yang telah Kau panggil kembali ke pangkuan-Mu. Kasihanilah jiwa Nini ya Bapa, berikan istirahat kekal kepadanya ya Tuhan. Dan kami mohon agar dia beristirahat dengan damai dalam ketenteraman karena kerahiman-Mu Tuhan. Kami juga mohon belas kasihan-Mu, terutama untuk ayah Nini yang merasa sangat kehilangan, saya yakin itu. Dan seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Berikan mereka semua keikhlasan atas kepergian Nini, dari kekuatan serta iman yang percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka, dan selalu ada untuk menguatkan dan menolong mereka dari kehilangan. Ampunilah Bapa dosa-dosa kami semua ya Tuhan, agar kami pantas di hadapan-Mu dengan penuh iman dan harapan kami dalam memanjatkan permohonan kami ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan. Terima kasih Teti. Terima kasih Gita.
Iya, terima kasih. Indah sekali. Teman-teman, ini semua kita berikhtiar dalam doa ya. Dan kita berharap semoga Allah, Tuhan kita semua, berkenan mengabulkan doa-doa dan munajat kita. Kini, teman-teman yang beragama Islam akan mendoakan Nini. Untuk itu, saya persilahkan. Mudah-mudahan Mbak Yuli udah ada ya, sama Mas Eeng dan Mbak Meita. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha memahami, hari ini adalah hari yang kami lalui tanpa keceriaan sahabat kami Nini. Sembuhkanlah kedukaan kami ini ya Allah. Ubahlah kerinduan kami menjadi keikhlasan, mengantar kepergian sahabat tercinta kami. Ya Allah yang maha mengampuni, lapangkanlah jalan Nini dan semua teman yang telah mendahului kami menuju tempat termulianya di sisimu. Hitunglah amal ibadahnya dan gandakanlah pahalanya. Ya Allah yang maha menyembuhkan, bukakanlah hati kami semua untuk senantiasa mengenang teman-teman yang sedang sakit dalam doa-doa kami. Ya Allah yang maha baik, eratkanlah silaturahmi di antara kami, agar kami mampu bahu-membahu membantu teman-teman yang kurang beruntung. Ya Allah yang maha mengetahui, ajarilah kami agar selalu husnudzon kepadamu, karena sesungguhnya engkaulah sebaik-baik pembuat rencana dan maha memberi petunjuk. Amin, amin ya robbal alamin. Doa akan dilanjutkan oleh Mas Eeng. Monggo Mas Eeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mari kita bacakan Al-Fatihah buat Nini Pramudia, teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah, rahmatilah, bebaskanlah dan lepaskanlah dia dari dan muliakanlah tempat tinggalnya. Luaskanlah jalan masuknya, cucilah dia dengan air yang jernih, lagi sejuk. Bersihkanlah Nini dari segala kesalahan, bagaikan baju putih yang bersih dari kotoran. Dan gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik dari rumah yang ada ditinggalkannya. Berilah keluarga yang lebih baik dari yang ditinggalkannya juga. Masukkanlah dia ke dalam surgamu, dan lindungilah dari siksa kubur serta fitnahnya, dan dari siksa api neraka. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, terima kasih. Silakan Ibu Meta dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan, kami bertelut di hadapan-Mu sebagai makhluk ciptaan-Mu yang amat kecil dan tak berdaya. Kami panjatkan doa dan harapan kami kepadamu, agar kiranya Engkau menerima kembali sahabat kami, Nini Pramudia, ke haribaan-Mu, ke dalam pelukan-Mu yang maha mulia, damai, dan indah. Terimalah segala ibadah, pikiran, niat, dan amal perbuatan Nini yang di mata kami selalu indah. Mohon bimbing dan temani Nini dalam perjalanan yang juga indah dan damai menuju surga-Mu. Indahkanlah segalanya bagi Nini, ya Allah. Kami juga melambungkan doa bagi semua teman, sahabat, dan keluarga kami yang sedang sakit, juga yang sedang merawat atau mendampingi yang sakit,
Izinkanlah mereka menyadari kehadiran-Mu dan pertolongan-Mu. Izinkanlah kami semua menyadari dan menerima rencana terbaik-Mu, meskipun dalam bentuk penyakit atau bencana seperti pandemi ini. Izinkanlah kami menjadi umat-Mu yang dimampukan untuk terus bersyukur dan menerima anugerah-Mu dalam segala bentuknya, sehingga menjadi perantaraan menuju kesadaran dan kesembuhan kami, lahir dan batin. Ya Allah, ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Kami berserah seturut kehendak-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Heart beats fast, colors and promises. How
Ya, ini video yang berkali-kali tayang, dan tiap kali tayang terus terang saya tidak bisa tidak meneteskan air mata. Sebenarnya udah nggak pengen nangis lagi nih, bener, kita semua nggak pengen nangis, tapi kita sayang sama kamu. Dan itu kacamata yang Nini pakai itu Desember 2018 tuh kita foto-foto Christmas gitu ya. Dan Nini itu makein kacamata hitam tuh ke saya. Nih pakai supaya fotonya gaya gitu. Dan saya nggak akan pernah lupa betapa Nini itu dandanin teman-temannya itu supaya foto-foto yang dihasilkan bagus. Itu kenangan saya tentang Nini yang sangat luar biasa sekali. Dia sangat care dan dia sangat pay attention to detail ya. Teman-teman, kita sekarang masuk ke sesi testimoni kenangan dari best friend ya. Dan untuk sesi pertama ini saya ingin undang Basya, Siska, dan juga Andreas. Boleh ya? Dipersilahkan. Makasih Teti, selamat malam semuanya sahabat-sahabat Nini. Salam sehat untuk semuanya. Makasih banyak sudah dikasih kesempatan untuk memberikan kesan tentang sahabat kita Nini. Di rundown kan disebutnya best friend. Jadi memang buat saya sih semua kita ini ada best friend. Dan pasti best friend ini jauh lebih banyak daripada yang hadir malam ini di acara ini yang mungkin sedang berhalangan hadir. Tadi sore beberapa dari kita sempat kumpul bentar nyiapin acara ini. Yang bikin sedih dan juga ngerasa hilang. Biasanya Nini kalau persiapan-persiapan seperti itu tadi tuh biasanya Nini hadir. Cuman yang bikin aneh rasanya tuh adalah kita justru bikin acara, nyiapin acara untuk Nini. Jadi kita juga tadi sepakat sebenarnya kita mau pakai baju yang warna-warni seperti yang saya pakai sekarang. Karena kita tahu bahwa Nini tuh kan orangnya seneng colorful ya. Jadi kalau kita pakai baju warna-warni, mudah-mudahan Nini lihat sekarang dan dia merasa senang. Anyway, ini adalah beberapa pesan gue tentang Nini. Dimulai dengan sedikit ceritanya gimana gue kenal Nini. Ringan aja sih, tapi memberikan pesan yang sangat dalam gue. Jadi kita kan sama-sama dari SMP PL, tapi jujur gue nggak kenal sih waktu itu ya. Seingat gue juga Nini sih nggak kenal gue. Gue kan waktu itu tahunnya lebih banyak yang cowok aja, kayak Titus, Wawit, Yoyo gitu ya, Andre Singa, Chris, dan lainnya. Nggak lebih, cuma cowok-cowok aja. Jadi terus di SMA juga kita nggak bareng, kuliah nggak bareng, kerja juga nggak bareng. Jadi kita tuh baru kenal waktu pas reuni SMP PL tahun 2002. Jadi waktu itu gue inget banget, Titus ngojok-ngojok gue waktu itu. Ngojok-ngojok gue supaya datang ngumpul, bukan hanya ngumpul atau bukan hanya datang waktu acara reuninya nanti, tapi ngumpul pada waktu acara-acara sebelumnya, kumpul-kumpul sebelumnya. Jadi kata-katanya, kira-kira gini kata-katanya Titus, lu mesti kenal sama Nini, cantik bay, nyesel lu kalau nggak datang. Jadi begitu Titus tuh ngojok-ngojok gue langsung gercep. Habis kantor, gue langsung ke Soto Ambengan, yang teman-teman waktu itu lagi ngumpul di sana, di Pakubono. Gue waktu itu datang rada telat. Jadi pas gue datang emang udah rame. Nah pas datang langsung gue disuruh keliling sambil nyebut siapa nama masing-masing yang udah hadir. Jadi ceritanya kan memang karena udah lama nggak ketemu, gue dites masih ngenalin atau enggak gitu ya. Nah hampir semua gue kenal, kecuali memang ada satu yang gue nggak kenal, gue nggak tahu, gue nggak pernah lihat. Tapi gue langsung spontan, gue lantang langsung gue bilang, Nini ya, Tus lu bener gitu kan. Jadi memang kan emang udah dikasih bocor sama Titus bahwa Nini ini memang cantik gitu. Jadi itu pertama gue kenal Nini, Soto Ambengan 2002 Jumat jam 19.30-an waktu itu. Nah gue tuh termasuk orang yang nggak bisa baca orang hanya dari wajahnya, hanya dari mukanya. Gue tuh sering banget salah. Kan banyak tuh orang yang bisa kayak gitu ya, jadi nggak usah ketemu langsung, dari fotonya aja udah bisa nilai orang itu baik atau enggak. Tapi dalam hal ini, alhamdulillah gue tuh rasanya nggak salah. Lihat Nini pertama kali, dalam hati gue tuh langsung bilang, ini orang baik banget ya. Di Soto Ambengan itu, hari Jumat 2002, 19.30-an, gue lihat ini, gue langsung, ini orang baik banget. Jadi nyatanya, setelah gue kenal Nini lebih lama,
ya emang sahabat kita ini super baik, luar dalam. Makin sering ngobrol gara-gara kita kan suka bantu acara-acara SMP ya, yang acara apapun, reuni, makan malam, kumpul-kumpul, dugem gitu kan, bareng kita nyiapinnya memang sama beberapa temen yang kita biasa sebut sebagai T8. Ada Nini, Medi, Aka, Tati, Irma, Wawit, dan juga Sam. Sayangnya sekarang ya, Nini udah nggak ada, tinggal bertujuh kita. Nah, apa ya istilahnya? Jadi buat gue tuh Nini tuh pas gitu, cantiknya pas, nice-nya tuh pas, senyumnya pas, kalau ketawa tuh pas, dan kalau kasih perhatian juga pas. Perhatiannya tuh nggak dibuat-buat, tapi juga nggak berlebihan. Kadang-kadang dia, kalau kita pas lagi ngumpul rame-rame, dia tiba-tiba nyamperin gue, terus dia nanyain tentang bola ke gue, karena tahu persis bahwa gue memang super demen bola, padahal gue juga tahu dia nggak paham bola. Tapi ya itulah salah satu bentuk perhatian Nini ke orang, dengan caranya yang pas. Pokoknya tuh Nini memang bikin orang jadi kelepek-kelepek, bikin kelepek-kelepek, dengan perhatiannya yang nggak dibuat-buat dan juga tidak berlebihan. Kalau diminta tolong, kayaknya nggak pernah nolak. Dan ternyata juga tanggung jawabnya sangat bagus dan sangat besar ya. Karena kan saldo karena kan kasnya SMPPL ini kan ada di rekeningnya Nini. Ketika dia mohon maaf dia sedang dying, dia juga udah memikirkan dan dia sudah memikirkan itu lewat ponakannya, dan sekarang rekeningnya SMPPL ada di teman kita Irma. Itu jadi sedikit kesan dari saya, dari gua, sebenarnya banyak tapi waktunya kan terbatas, cuma 5 menit aja udah diingetin sama Teti. Intinya gua sangat beruntung bisa kenal Nini. Selamat jalan buat Nini, semoga kamu bahagia ketika menjalani hidup di sini, dan juga kamu bahagia menjalani hidup di sana, mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Amin, terima kasih. Selanjutnya persilakan Siska untuk menyampaikan kesan-kesannya. Terima kasih sekali lagi, selamat malam. Selamat malam teman-teman semua, terima kasih atas waktu yang diberikan. Melanjutkan dari Basya, saya dan Nini itu sebenarnya bareng waktu di SMP kelas 3, dan kemudian ketika di Tarakanita ketika kami masuk IPA. Tapi sebenarnya komunikasi kami itu yang mulai banyak itu sebenarnya justru setelah setelah kami lulus dari SMA. Saya tinggal di Bogor dan kuliah di IPB, dan ini kuliah di Atmajaya. Hampir setiap seminggu tuh pasti kita ada kirim-kiriman surat yang berlembar-lembar. Nini tuh seneng banget nulis surat yang berlembar-lembar itu. Menceritakan segala macam kegiatan di kampus, siapa yang dia taksir dan sebagainya. Itu berlanjut terus sampai ketika saya balik ke Jakarta, yang sebenarnya saya tuh tinggal di beberapa lama tuh saya tinggal di Jalan Gereja, yang sebenarnya satu kelurahan dengan Jalan Keuangan rumahnya Nini itu. Tetap aja udah tinggal di Jakarta juga, kami tetap surat-suratan gitu. Ketika kami mulai bekerja, memang di awalnya komunikasinya nggak terlalu seperti itu ya, akan tetapi ketika mulai ada email, itu mulai lagi tuh tiap hari kami tuh ada kirim-kiriman email, pasti deh bertahun-tahun tiap hari gitu, apa aja diceritain. Jadi bagi saya Nini itu sebenarnya udah seperti diary saya sendiri gitu ya. Karena kalau saya sih lebih senang ceritakan ini daripada nulis-nulis diary untuk diri sendiri gitu. Kemudian ketika saya balik ke Jakarta dari Singapura, sama saya juga kami udah mulai nggak menulis surat karena kan sudah ada BBM dengan WhatsApp. Jadi tiap hari juga tuh selalu aja ada kirim sesuatu yang apalah yang hari itu teringat atau bagaimana. Jujur sampai saat ini saya masih belum sanggup sih buka WhatsApp saya itu gitu. Bagi saya ini adalah teman yang tidak bercacat. Dia itu sangat baik, sangat loyal dan sangat konsisten. Tidak satu kali pun dalam pertemanan kami itu kami pernah berselisih. Satu kali pun nggak pernah gitu ya. Dan dia tuh benar-benar sangat-sangat cantik luar dalam Nini itu. Dia juga sangat banyak menolong orang dan dia sering tidak pernah bilang itu. Bukan hanya teman, tapi juga kadang-kadang stranger.
juga dia suka bikin bahagia. Sebagai contoh ya, waktu itu saya tahu Nini itu suka sekali hotdog yang di Studio 21. Nah, karena kebetulan hari itu dia tidak sedang mau nonton gitu ya, dia pesan melalui GoFood. Tapi ketika di-deliver oleh Bang GoFoodnya, dia kasih satu hotdog itu ke Bang GoFoodnya gitu loh. Bang GoFoodnya, jadi dia pesan 2 gitu, jadi 1 untuk si abang GoFoodnya gitu. Si abang GoFood itu tuh sampai kaget banget ya, sampai dia nulis WhatsApp ke Nini bilang, terima kasih ya Mbak, ini enak banget loh makanannya, saya nggak pernah makan makanan seenak ini. Begitulah baik hatinya Nini ya, dan itu sebenarnya hanya salah satu aja yang saya juga banyak saya banyak yang dia juga nggak tahu. Dengan dalam segala keseharian dia tuh selalu berbuat baik kepada sesama. Bagi saya dia itu benar-benar sebagai contoh bahwa jika tangan kananmu memberi, janganlah tangan kirimu mengetahui. Dia sudah menjalankan dalam kesehariannya ini kalau Nini. Ketika Nini mulai sakit di tahun 2019, saya tetap melihat bahwa Nini ini sungguh pribadi yang sangat mengagumkan. Karena dia tuh melalui seluruh masa kemoterapi itu tidak satu kali pun dia pernah mengeluh kepada saya sama sekali, padahal saya tahu itu sangat berat dan sangat sakit untuk dia gitu. Dia sebaliknya selalu bersyukur bahwa dia mengetahui stage-nya itu bahwa masih bisa ditanganin, masih bisa dioperasi di awal dan sebagainya. Nggak ada satu kali pun saya mendengar dia ada kata-katanya mengeluh. Walaupun saya tahu dia tuh muntah dan sebagainya ketika akibat dari kemoterapi itu. Imannya sangat kuat gitu, dan dia juga banyak berserah. Sebenarnya jujur aja saya tahu dia mulai sakit lagi di bulan April ini, dan kalau saya boleh jujur juga sebenarnya saya merasa terlalu cepat juga ya, kenapa Nini pergi begitu cepat gitu. Akan tetapi sebenarnya saya merasa lega karena Nini nggak perlu menderita lagi gitu dengan segala penyakitnya, dan juga nggak usah memusingkan segala pandemi dan sebagainya, dan dia sudah berbahagia dengan maminya. Tentu saya sangat memikirkan ayah, papi, juga keluarganya yang lain, tapi saya yakin keluarga Nini ini adalah keluarga yang sangat beriman. Mereka dan saya juga percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada mereka. Demikian sedikit kesan saya. Bisa dilanjutkan dengan Andreas. Terima kasih. Iya, shocking ya. Jadi masih merasa it is not real. Seperti waktu dengar kabar ini, ada dia dengan dia di Paris ya. Dia bilang, Andre ini not real katanya, ini nggak nyata. Ya memang bagaimana mesti menerima kenyataan ya. Maka waktu itu saya sendiri sampai malam nggak bisa tidur, jadi saya edit video aja buat Nini yang tadi ditayangin sama Chris ya. Itu kenang-kenangan dari kita semua, apa yang kita rasakan kita ekspresikan aja di situ. Mengingat seperti tadi Jobai bilang 20-an tahun lalu ya, sejak kita ketemu lagi. Kalau tahun 78 sampai 81 itu kan masa sekolah, memang kita ini tetanggaan sih. Saya di jalan gereja tadi sama-sama Ciska ya, tinggalnya. Nini tuh di depan kompleksnya. Jadi kalau sekolah dulu ya pulang selalu dijemput sama papinya kan. Nini ini memang anak papi banget. Kerjaan saya di SMP ya cuma ngeledekin dia aja nih, anak papi gitu. Karena nggak pernah pulang sendiri, dijagain terus sama centengnya. Saya ingat waktu itu 20-an tahun lalu ya, waktu awal-awal Nemo reunian itu kan diinisiasi sama Bro Sambodo, Wahyu Nugroho, sama Bambang Kodok ya, kumpul-kumpul ngomong, terus mereka bergerilya nyari-nyari alamat. Akhirnya tercetuslah inisiatif untuk reunian besar
pertama SMP, dan sejak Nini gabung di dalam tim itu ya lebih aktif ya. Setelah pertemuan di Kemang ya waktu itu, dilanjutkan dengan banyak pertemuan lain yang selalu dikoordinir oleh Nini, yang selalu jabarin ke saya untuk kasih ingat ada acara ini, ada acara itu, karena saya orangnya lupaan, jadi nggak pernah terschedule rapih seperti ini lah. Saya rada selebor memang soal itu, karena lebih impulsif ya sifatnya. Kalau Didi kan orangnya structure banget begitu. Ya, memang beda dengan Siska tadi. Siska nggak pernah berselisih dengan ini. Kalau saya selalu berselisih jalan terus, soalnya nggak pernah ketemu. Jadi always one step closer. Setelah itu ya begitulah. Sampai satu titik saya dapat baca berita di grup SMPPL ya, tanggal 11 itu, berita yang mengejutkan itu, karena beberapa hari sebelumnya masih japrian sama Nini itu, juga waktu dia ulang tahun kan. Baca itu ya seperti apa ya, ini berita beneran apa enggak sih, sampai saya bengong aja sendirian. Dan ekspresi itu ya teman-teman semua lihat aja dah di video yang sudah saya kirimkan buat beliau. Sekarang ada 55 orang yang gabung, yaitu gambaran bagaimana dia bisa tadi Pak Teti bilang ya, connecting people, dan ini akan terus connecting dengan dia, karena kita one step closer akan jumpa lagi nanti. Ya, farewell, ini till we meet again aja, and keep smiling, because we always keep smiling. Bahwa meninggalnya seseorang itu akhir-akhir ini kan seperti pohon yang bertumbangan ya, teman-teman dekat kita semua banyak yang jatuh. Jadi ini realitas yang kita mesti terima dengan besar hati. Terima kasih ya Teti. Terima kasih, indah sekali, luar biasa, luar biasa. Jadi video yang telah dirangkai itu ternyata memang benar-benar ungkapan yang tulus ya, benar-benar menggambarkan kawan kita. Teman-teman yang sekarang sudah ada di Zoom Gallery, alhamdulillah jumlahnya 55 sahabat, dan tidak hanya dari Indonesia, tapi juga sahabat Nini yang tinggalnya di luar negeri. Saya melihat ada yang tinggal di Inggris, lalu juga di Amerika Serikat, mungkin negara lain, Singapura, ya. Jadi seluruh yang ada di Zoom Gallery ini benar-benar pada malam hari ini ingin sekali bersama-sama mengenang kepergianmu Nini Pramudia. Baik, kita juga masih ada best friend juga yang akan mengenang, tetapi sebelumnya kami ingin mengundang anggota keluarga dari Nini yang hadir pada malam hari ini, yang kelihatannya akan diwakilkan ya oleh Mbak Tati ya, bener ya? Kami persilahkan Mbak Tati, ada pesan-pesan kan ya tadi ya? Silahkan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Teti. Ini tadi kami berkomunikasi dengan Mira, adiknya Nini. Mereka minta maaf tidak bisa ikutan karena seharian membereskan rumah Nini di Bank, Jalan Bank itu, dan mereka sangat lelah sehingga dia mengirimkan pesan dan minta tolong dibacakan. Dia tidak mau mengirimkan voice note karena takut nangis katanya. Jadi saya bacakan pesannya dari Mira, ini Mira yang kirim ke saya.
Terima kasih untuk teman-teman semua yang meluangkan waktu untuk acara ini. Saya Mira mewakili keluarga ingin cerita sedikit waktu-waktu terakhir Nini, mulai sejak bergejala sesak nafas dan dirawat. Tanggal 4 Mei, Nini mulai dirawat di Medistra karena saturasi yang kurang dan butuh pakai oksigen. Kondisi sehat kecuali nafas ngos-ngosan kalau bicara dan jalan cepat-cepat. 3 minggu di Medistra sembari berbagai pemeriksaan, dugaan-dugaan COVID, TBC, jamur, metastase CA, dan lain-lainnya. Setelah itu kami sekeluarga putuskan untuk dirawat di rumah sembari menunggu. Jadi Nini di rumah saya disunter dengan tetap memakai oksigen selama 24 jam. Tidak di rumahnya karena hanya ada papi yang sudah 84 tahun. Dalam waktu itu akhirnya diagnosis yang kami takutkan memang menjadi kenyataan. CA paru tipe non-small cell primer stadium lanjut. Pengobatan dengan oral terapi target, tetapi keadaan gak membaik. Kebutuhan oksigen makin meningkat. Setelah 1,5 bulan dirawat di rumah saya, hari itu tanggal 30 Juni, dokter putuskan harus dibawa ke rumah sakit. Bersyukur pada Tuhan karena saat itu sudah sulit isi oksigen sehubungan dengan kasus COVID yang meningkat. Jadi, Nini di MRCC selama 12 hari, sampai dipanggil Tuhan tanggal 11 Juli jam 2 siang. Dalam keseluruhan proses ini, kami melihat betapa Tuhan sangat baik, dan Nini sampai akhirnya pun tetap melihat dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Nini orang yang sangat aktif, tapi Tuhan mau panggil dia pulang. Dan sebelumnya Tuhan kasih kesempatan dia untuk retret dengan Tuhan. Mulai sejak di Medistra, dia banyak waktu untuk merenung, doa, baca Alkitab, dan mendengarkan khotbah-khotbah dari YouTube. Di rumah saya, setiap malam kami doa bersama. Dia tidak lupa mendoakan orang-orang yang membantunya, OB yang isi oksigen, susternya, dan tentu keluarga. Betapa Tuhan mempersiapkan dia untuk saat-saat yang semakin sulit, semakin sesak. Dia tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Dia hanya bilang capek, sampai kemudian dipanggil Tuhan. Satu pesan yang dia sampaikan kepada kami waktu dia masuk MRCC, hati-hati jangan kena COVID dan baca Alkitab. Kami sangat bersyukur dan lega. Tuhan Yesus membawanya pulang ke rumah Bapa. Amin. Terpujilah Tuhan. Selama sakit, Nini gak mau kasih tahu teman-teman, bukan karena apa-apa, tapi karena tidak ada energi untuk menjelaskan atau membalas WhatsApp. Sekali lagi sampaikan terima kasih untuk semua teman-teman Nini. Sekian, demikian dari Mira, adiknya Nini. Terima kasih Bu Teti, Mbak Teti. Terima kasih. Jadi sahabat-sahabat semua, Nini memang di saat-saat terakhirnya itu sudah tidak ada tenaga maupun kekuatan, dan mungkin yang disampaikan tadi oleh Mira itu untuk menjawab mungkin ya pertanyaan-pertanyaan kita selama ini. Tetapi pada tanggal 3 Juli pada saat Nini berulang tahun, saya yakin sekali banyak teman-teman yang WhatsApp dan dijawab ya oleh Nini ya. Ya, Nini menjawab semua ucapan terima kasih yang melalui Japri, dan di grup
dia juga menjawab meskipun tidak seperti biasanya dengan banyak bunga-bunga icon segala macam, tapi dia hanya menyebut nama-nama. Itu dia sudah lemah sebetulnya. Tapi dengan penuh perjuangan ya, dan karena keimanannya yang kuat, luar biasa sekali. Satu, Bu Teti tanggal 9 Juli dia WhatsApp ke saya. Dia tanya, teman-teman pada tahu, lu tahu gue nggak kondisi terakhir gue, dan teman-teman pada tahu nggak? Dia tanya itu ke saya. Dan kita memang tidak tahu ya, Tat. Saya tidak tahu, tapi saya waktu itu kirim doa khusus buat dia. Saya nggak tahu kenapa. Saya kirim doa khusus mengatakan saya baru berdoa sekeluarga untuk Nini supaya kuat gitu. Tapi saya nggak tahu, cuman saya feeling karena dia sudah lama di rumah sakit. Terus dia jawab, teman-teman yang lain tahu nggak? Gitu aja. Iya. Teman-teman yang terkasih ya, dengan penyatuan kita pada malam hari ini, teman-teman apapun kondisi keadaan, teman-teman paling tidak berkata boleh ya teman-teman ya. Jadi nggak ada rasa di kami bahwa teman-teman membebani, nggak ada. Ini kita sesama, kita doakan. Paling tidak itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Baik, selanjutnya kenangan dari best friend. Waktunya masih ada, tapi tentunya kalau boleh tetap maksimal 5 menit. Dan kami mengundang Mas Wawid, Mbak Titin, Clarissa, dan Mas Ivan. Boleh ya untuk sesi kali ini. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Teti waktunya. Mungkin teman-teman juga semua udah merasakan ya, pasti kehilangan udah pasti. Nini itu connecting people, itu iya. Kita semua merasa terkoneksi karena Nini. Ya memang mulai di awal itu saat Wahyu, ya, Sam, Heti, dan Bambang mulai berencana mengumpulkan balung-balung yang tersebar ya, pada waktu itu. Akhirnya bisa mulai terkumpul, akhirnya kita bisa bikin reuni di tempat yang sangat baik, dan itu luar biasa pada waktu itu. Dan setelah itu Nini yang memegang peranan sebagai humasnya kita untuk berkumpul. Dan sampai sekarang kita selalu punya kebiasaan berkumpul tiap tahun. Kalau tidak ada pandemi, minimal ada halal bihalal atau ada Apriler party. Ini sebetulnya idenya semua juga dari ini, bikin dong, kumpul-kumpul dong, bikin dong acara. Jadi kalau dibilang jejaknya Nini, itu adalah kita semua yang ada di sini. Inilah jejaknya dia. Dan mari kita lanjutkan, ya. Make it worth it, gitu. Apa yang sudah dirintis oleh Nini menjadi silaturahmi buat kita semua setiap waktu. Dan Nini pun dia ya, sampai akhir hayatnya pun sangat memikirkan teman-teman. Kita ada kelompok yang terdiri dari 8 orang saja, ya, diantaranya Nini, dia yang menggagas juga. Kita bersama-sama memikirkan kesejahteraan, memikirkan ada rencana apa, terus bagaimana mengatur ada dana juga yang kita atur bersama-sama untuk kesejahteraan teman-teman, dan itu semua ada tangannya Nini. Kami bersaksi semua Nini itu membawa kebahagiaan buat teman-temannya.
Hanya itu yang bisa saya sampaikan di sini. Mari kita lanjutkan karya yang sudah Nini rintis, kita teruskan. Terima kasih. Silakan selanjutnya Mbak. Silakan Titin. Mbak Titin ya. Terima kasih Wawi. Saya Titin. Sebenarnya tetangga dengan Nini. Teman dari SD, tapi kenalnya itu karena kita di SD tidak pernah sekelas. Kita ketemunya tuh di mobil jemputan papanya Afi, Om Darmaji. Jadi Nini dengan dua adiknya itu semua ikut mobil jemputan kalau pagi. Kemudian di situ pun kita tidak main karena nggak sekelas. SMP juga nggak satu sekolah, beda. Kita ketemu lagi di SMA karena satu kelas. Jadi saya sering ke rumahnya, dia suka ke rumahnya, pinjam catatan dan lain-lain. Kemudian kuliah itu kita lost contact, baru ketemu lagi tahun 95 ketemu, kayaknya kok seneng banget karena Nini berubah, cantik, baik, supel. Nah, mulai dari 95 itu terus kita kontak. Cuman persahabatan saya sama Nini nggak semulus kayak Siska. Kita sering mempertahankan ego. Cuma kalau nggak ada yang ngalah, itu mungkin sampai akhir kita nggak bakalan berteman. Jadi kadang saya yang ngalah, kadang Nini yang ngalah. Karena saya itu sejak ketemu dengan Nini, entah kenapa itu Nini tuh klik dengan saya. Apa kita sama-sama single? Nggak tahu juga. Tapi kita sering ke mall berdua, beli sesuatu suka samaan. Pergi-pergi pun kadang dia ngajak saya pergi. Yuk kita ke Singapura, Tin. Lu sama yang lain aja deh nih. Enggak, gue maunya sama lu. Gitu. Ya udah. Akhirnya kita pergi. Kadang saya yang usaha apartemen, karena ada temen di sana, apartemen kosong, jadi kita tinggal gratis lah istilahnya. Terus kita pergi ke KL. Waktu itu kita nyobain, nih kita ke KL pakai bus aja yuk, tapi 7 jam, nggak usah naik pesawat. Yuk. Udah ke KL, nyamperin ada temen saya di sana. Terus pokoknya kita jalan, kita senang-senang. Pulang dari KL kita ketinggalan bus, ditinggal sama busnya karena kita ke toilet. Jadi supirnya itu nggak ngerti bahasa Melayu, nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi kita ketinggalan, wah gimana nih? Terus kita naik taksi dari KL ke Singapura. Udah tengah malam. Terus sampai Singapura, koper kita gimana nih? Yuk, kita ke ini aja, pokoknya ke tempat bus waktu kita awal naik. Ya udah, pokoknya ketemu gitu. Jadi susah senang. Kita tuh karena pergi berdua, jadi ya susah senang ya kita lalui bersama gitu. Dan saya kira saya orang yang akan dikasih tahu bahwa Nini sakit. Nyatanya tidak. Saya coba tanya ke adiknya yang kecil,
karena saya udah lama agak curiga, karena saya tetanggaan, itu biasanya tuh saya sama dia tuh akan selalu tuker-tukeran makanan, karena kita sama-sama penggemar bakmi, hanya beda topping. Jadi saya ke rumah dia atau dia ke rumah saya, terus kita ngasihnya tuh cuman lewat pagar, ngobrol sebentar dengan maskeran. Saya curiga kenapa WA saya itu dibalesnya tuh kadang 2 hari baru dibales, tapi kadang juga tidak menjawab pertanyaan. Jadi saya coba tanya ke adiknya yang kecil. Saya tanya, Mimi apa kabar? Terus adiknya bilang, oke, baik. Oh, syukurlah. Tapi tanggal 5 Juli itu tuh kayak petir menyambar. Itu adiknya Mira, WA saya. Dia bilang, Tin, Nini tidak oke. Terus cerita seperti yang tadi cerita bahwa Nini divonis kena CA paru stadium lanjut. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya berbagi ke teman. Sebenarnya saya nggak boleh bilang, tapi kayaknya kok nyesek ya, saya tahu sendiri. Jadi saya tuh sama Nini punya grup namanya Martini. Itu juga ide nama itu dia yang mencetus. Mar itu Marisa, Ti itu Titin, Ni itu Nini. Jadi kita suka pergi bareng bertiga, Martini. Jadi saya akhirnya telepon Marisa untuk curhat. Tapi berhubung Marisa waktu itu juga sibuk, ada teman yang mau minta tulis resep karena dokter nggak mau nulis. Saya cuma bilang, Mar, ini sakit. Tapi terus Marisa bilang, Tintin, sorry ya, gue mau nulis resep dan gue dredeg. Ya udah, jadi saya itu lagi nyetir, nggak ada yang bisa saya berbagi. Jadi saya nangis sambil nyetir ke rumah. Itu tanggal 5 itu saya dikontak sama adiknya untuk datang ke rumah papinya. Karena papinya kan tidak pegang HP. Jadi kita mau video call, kita mau berdoa. Udah, langsung saya pergi. Padahal saat itu saya harus itu tanggal 5 itu Nini masih dalam keadaan bisa bicara tapi sesek. Jadi kita video call tapi juga doa, belum ada pendeta. Jadi keluarga aja. Di situ saya nangis setengah mati. Tapi saya senang bahwa Nini itu masih ingat saya. Siapa ya? Oh, Titin ya. Padahal saya maskeran. Terus di situ saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan. Saya bilang, Nih, maafin gue ya. Gue banyak salah ke lu. Gue suka emosi, suka juga berantem sama lu. Nah, taunya Nini bilang, sama Tin, gue juga punya salah. Lu udah gue maafin gue juga ya. Ya udah. Jadi gue seneng banget udah bisa bicara sama dia dan dia bisa bales. Selanjutnya gue hanya sekali-sekali tanya kabar ke Mira. Nini gimana, Mir? Oh, mendingan. Oh, syukurlah, puji Tuhan. Terus tanggal 11 pagi gue di WA lagi untuk datang ke rumah papinya.
Tin bisa jam 9 datang dan ngasih taunya itu mepet 9 kurang seperempat. Sementara gue sebenarnya ada jam 10 itu mau tes antigen, tapi gue bilang bisa. Oke, telat sedikit ya Mir, jangan terlalu telat Din, karena ada Bapak Pendeta. Oke, gue langsung menuju ke rumah papinya. Sampai depan rumah, gue bilang bahwa gue udah di depan pagar, terus langsung disambungin video call. Di situ sudah hadir Pak Pendeta. Pak Pendetanya itu doain. Doanya itu sudah yang untuk supaya Nini kalau udah nggak kuat, sudah disediakan tempat di surga. Jadi Nini udah nggak bisa ngomong apa-apa. Dia gelisah, mau ngomong tapi nggak keluar suaranya, tidak seperti waktu tanggal 5. Saturasi makin turun, terus keringetan terus, sampai akhirnya dokter datang untuk memanggil keluarga. Di situ saya lihat papanya juga sudah pasrah, tapi papanya kuat. Dan saya sampai nggak tega melihatnya. Jadi muka saya tuh nggak ada di layar. Jadi saya agak mundur untuk bersandar di tiang jendela. Kemudian 11:30 saya pulang karena dokter sudah datang, keluarga mau cepet-cepet datang. Jadi saya pulang 11:30, terus saya tes antigen. Saya kembali ke rumah. Nah, begitu saya selesai mandi, adiknya video call. Kita masih di rumah papi. Enggak, aku udah di rumah. Kenapa? Aku kesana deh, aku bilang gitu. Nggak usah Tin, nggak usah. Nini sudah tenang, katanya gitu. Sudah tidur, tapi masih napas. Aku dek aja. Aduh, apakah ini saatnya udah tiba? Kemudian jam 2 ada WA lagi dari Mira, katanya Nini sudah pergi, dia sudah tenang. Saya nangis dan beberapa teman juga nelfon saya, kayaknya nggak percaya karena mereka kan nggak tahu Nini sakit apa. Jadi keluarga berpesan bahwa Nini itu bukan COVID, bukan kena COVID. Itu yang diwanti-wanti keluarga jika ada yang bertanya. Dan saya kan jarang masuk ke rumah Nini walaupun saya sering ketemu. Di situ saya lihat di meja yang biasa dia duduk setiap pagi, kata papinya, itu Alkitab yang masih terbuka. Dengan pinggirannya itu yang udah lecek banget. Jadi waktu kemarin itu pendeta mau bacain Injil, saya tuh nggak bisa nyari ini kitab Ibrani ini mana Ibrani, karena semuanya tuh udah keriting. Jadi saya tahu ini itu begitu setiap pagi dia baca Alkitab, nggak lupa. Dan pesan dia ke papinya itu selalu bilang, selalu dia bilang, papi jangan lupa baca Alkitab ya, setiap hari seperti yang dulu papi lakukan. Jadi mungkin papinya tuh sudah jarang baca Alkitab. Jadi Nini ingatkan kembali bahwa jangan lupa papinya baca Alkitab. Terus papinya bilang, iya tiap hari juga papi misa lewat TV. Nah itu kenangan saya dengan Nini. Tapi saya lega bahwa saya udah minta maaf
atas kesalahan saya ke dia. Ya, persahabatan saya tidak semulus persahabatan Nini dengan Siska. Itu aja. Terima kasih. Selanjutnya, Clarissa. Selamat malam semua teman-teman. Saya kalau yang lain sahabat masa sekarang, saya adalah sahabat Nini dari kecil. Dari Nini TK, SD, SMP, SMA, kuliah sampai kerja. Nini yang dahulu agak berbeda dengan yang sekarang. Dia agak pemalu dan pendiam. Tapi justru di dalam kebersamaan itu dia bebas terbuka dengan saya dan kami selalu main bersama. Waktu dia SD, kita di SD berapa kali sekelas sehingga sangat dekat, dari TK juga. Terus dia dari kecil SD itu dia udah bilang, mamiku sakit. Mamiku sakit ketika saya lupa ketika ngelahirin Cindy atau ngelahirin ada satu yang meskram. Nah, sudah mengutarakan itu dan akhirnya saya sering main ke rumahnya daripada dia yang main ke rumah saya lebih sering main ke rumah dia. Dari kecil kita main bersama, selalu antar jemput bersama, jalan-jalan bersama. Terus dia senang dengan makanan-makanan yang sederhana, somai. Dia akan bisa datang ke rumah saya hanya untuk makan somai gerobak. Yuk, anterin gue yuk kita makan somai gerobak di PJMI dekat rumah saya di Bintaro. Lalu kita cari-cari, dapat somai gerobak, gue suka gitu. Lalu dia makan. Pokoknya kita sambil ketawa-ketawa di mobil sambil ini. Dia juga pintar masak semua dan dia bilang, ini udang rebus ini kalau lagi main ke rumah dia. Udang rebus ini enak kalau dicocol pakai cabai. Dia makan yang simple-simple saja, dia makan teri, makan apa. Dan saya lihat maminya, papinya juga sangat sayang. Mereka saling sayang satu keluarga. Waktu itu saya juga cukup dekat dengan maminya karena maminya Parkinson, jadi dia selalu gemetar dan untuk pergi ke gereja juga harus minum obat. Dan di situ saya sering menemani maminya. Kadang-kadang Nini harus pergi dan bilang, temenin mami gue ya gitu. Saya main bersama mami, ngobrol, dia juga suka curhat. Dan semakin dewasa, walaupun dia SMP di PL, kita juga tetap main bersama. Saya lupa apakah papinya nganterin ke rumah atau gimana. Pokoknya kita tahu-tahu, seingat saya sekarang, pokoknya kita selalu sudah bersama-sama. Saya nggak ingat di perjalanannya lagi. Sampai saya kuliah di Trisakti, dia di Atma, dia pun masih suka ke kampus untuk ikut di dalam persekutuan doa yang saya juga suka ikuti. Terus dalam perjalanan itu dia memang kalau sakit dia diam aja. Jadi suatu saat dia sakit, masuk rumah sakit mahnya kambuh semingguan rasanya. Dia bilang jangan bilang siapa-siapa. Ya sudah, kamu nggak usah nengok juga. Ya, saya lupa akhirnya nengok atau enggak. Tapi suatu ketika saya juga rindu untuk main ke rumahnya pas mampir di Jalan Untar di Cirende. Dan ketika saya datang, saya pikir saya nggak ketemu, saya hanya nitipin sesuatu. Ternyata dia ada saat itu dan dia sedang sakit juga. Gue sakit, jadi gue nggak masuk kantor. Waktu itu udah ngantor. Nah, di situ saya lihat memang dia hal-hal yang seperti itu dia bisa menyimpannya dalam hati supaya papinya, keluarganya nggak panik. Tapi dalam kesehariannya dia seorang yang periang. Semenjak setelah dia SMA, mulai kuliah itu dia mulai pede, mulai merias diri, mulai berubah penampilannya. Waktu SMA saya sudah aktif di kegiatan, dia masih belum juga. Dan waktu SMA itu kita duduk bersama, kebetulan 3 larik begitu. Jadi di depan tuh Endang, Widasari, Nini, Ines, JB, sebelah saya Anggriati, lalu saya di belakang dia, lalu Irma Hanin. Kita berenam selalu bercanda, kompak sekali, dan ya pokoknya kita saling selalu
selalu ceria. Nah, di situ Nini juga mulai berubah dan mulai percaya diri, mulai lebih care kepada teman-teman, care kepada semua. Saya kasih lihat foto ya. Ini Nini waktu kecil. Ini mungkin kelas 5 atau berapa. Mira dan Cindy. Ini Nini dahulu, mungkin udah kelas 6 ya. Ini waktu SMA lagi main ke rumah saya. Ini mungkin lagi kuliah. Saya punya cerita di sini. Ini waktu itu tahun 2012, mami saya sudah 2 kali masuk rumah sakit dan sudah cukup parah dan saya merawat dia sendiri. Tapi saya dapat orderan 500 lampion benang rajut untuk citos pohon Natal itu. Dan ketika udah terpasang, saya sendiri belum sempat datang ke sana untuk ngeliat karena saya hanya setor dan yang masang mereka semua orang sana. Terus Nini bilang, "Claire, gue datang nih sama teman-teman Titin, TJ, Siska, Dita dan dia sendiri. Dia berharap kalau saya bisa datang, sangat berharap." Itu sore hari. Saya bingung karena itu dia surprise juga, mendadak ngajak teman-teman untuk datang. Saya bingung saya harus datang atau enggak, karena ibu saya nggak bisa ditinggal juga, cuman kita berdua dan yang lain belum pulang kerja. Jadi saya hatinya separuh di sana, separuh di rumah. Akhirnya saya bilang, saya pikir, Tuhan, saya gimana? Mereka toh rame-rame, mereka bilang mau foto sama saya di pohon ini. Dan saya pikir mereka akan makan-makan, akan senang-senang. Sedangkan kalau mami saya ditinggal, kasihan dia. Akhirnya saya putuskan saya tidak datang. Dan besoknya dia kirim saya satu koper yang mungkin hari itu juga dia udah siapin untuk dikasih ke saya. Nggak tahu isinya macam-macam lah. Kan dia suka keluar negeri, lalu segala macam udah ada di dalamnya, udah disiapin. Ini saat saya nikah. Dia juga hadir, cuman dia aja karena papi saya juga baru meninggal, kita nikah tamasya. Ini saat mami saya rib, dia datang 2 kali, sekali yang 2 kali Titin ikut, yang sekali ada TJ. Persaudaraan kita juga sangat erat. Saya nggak pernah berantem sama dia. Kadang saya menegur sebagai sahabat karena saya sayang sama dia, tapi kita nggak pernah berantem. Dan terakhir-akhir karena saya banyak lebih ke arah keluarga dan lebih ke arah gereja, akhirnya saya jarang bermain lagi dengan teman-teman, terutama dengan dia. Dan saya lihat dia sangat dekat dengan Siska, dan dari kadang kita berjumpa. Ini saat reuni 2018. Nah, ini khusus tanggal dia birthday 3 Juli tahun berapa saya lupa, udah lama. Dia spesial cuti untuk bermain bersama saya, dan dia suka cerita tentang teman-temannya semua. Dan saya tahu Siska adalah sahabat yang baik, yang selalu menemani dia, yang selalu bisa mengerti keadaannya. Siska pengganti saya sendiri nggak bisa terlalu banyak keluar karena saya lebih banyak di gereja, aktivitas di sana dan juga di rumah saya. Tetapi saya lihat bersama Siska dia adem dan dia bahagia, dan banyak sahabatnya, lebih banyak lagi setelah ada reuni-reuni. Dan saya selalu memantau lewat FB, kadang-kadang kita japrian, dan saya bahagia. Burung yang indah itu sudah terbang ke surga. Terima kasih. Terima kasih Clarissa. Pelukan ini yang erat kepada Clarissa yang terakhir tadi ditayang, itu sungguh, itulah Nini yang hangat.
Dan mudah-mudahan kita merasakan semuanya kehangatan pada malam hari ini berada di antara sahabat-sahabat Nini Pramudia. Teman-temanku SMA Tarakanita 84, SMP PL 81, dan SD Tarakanita 77. Kita sudah menginjak mata acara yang terakhir, tapi sebelumnya apakah ada mungkin teman yang masih ingin berbagi dan menyampaikan kenangan indah bersama Nini? Kami persilahkan. Ada? Waktunya mungkin 3 menit saja. Kami persilahkan. Spontanitas. Kelihatannya semua larut dalam renungannya masing-masing ya. Luar biasa sekali pada malam hari ini kita sudah bersama-sama 60 sahabat dari Nini berikhtiar, bermunajat dalam doa, dan kita berharap bahwa apa yang kita sampaikan pada malam hari ini itu bisa menjadi suatu doa untuk teman kita Nini jalan ke surga. Mudah-mudahan, amin. Kalau tidak ada lagi dari teman-teman, kita mungkin bisa foto bersama lagi karena sudah 60. Saya kembalikan dulu ke host untuk bisa memandu acara foto ini. Kami mohon teman-teman untuk membuka kameranya, terima kasih, supaya kita bisa foto bareng. Mari kita buka dulu ke kamera masing-masing. Ini ada 60, 62 ya. Jadi ada di sini ada 3 layer. Oke, layer pertama ya. 1, 2, 3. Layer yang kedua. 1, 2, 3. Layer ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Monggo Mbak Teti dilanjutkan. Ya, terima kasih Mas Sam, partner yang luar biasa dalam setiap kesempatan. Ini sudah beberapa kali ya kita tandem ya bersama ya. Menyenangkan sekali. Baiklah sahabat-sahabat, Nini Pramudia yang pada malam hari ini doa bersama lintas agama dan menyediakan waktunya untuk bisa bersama-sama di dalam Zoom Gallery ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Teman-teman telah berikhlas hati untuk bisa bersama-sama melaksanakan acara ini. Mudah-mudahan dalam suasana yang penuh kegelapan ini, karena masa-masa pandemi, kita bisa menjadi lilin-lilin yang bisa menerangi kegelapan ini. Dan berdoa senantiasa, berterima kasih bahwa mungkin memang ada rencana indah di balik semua ini dari Tuhan yang menjadi panutan kita semuanya. Baiklah, teman-teman yang baik, semoga apa yang teman-teman pada malam hari ini sampaikan, doakan, itu menjadi sesuatu yang menambah amal ibadah, dan saya doakan ini semua menjadi pahala yang luar biasa bagi teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada host kita pada malam hari ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Mari dibuka mic-nya kalau pada mau saling bersapa-sapa. Sampai Terima nanti kasih, Mbak Teti. silakan
Luar biasa. Mundurkan diri masing-masing. Iya, Terima kasih. buat panitia Terima dan kasih buat Terima kasih Teti. teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Tati. Iya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ada yang Oke. kalau Ipek titip salam juga, titip doa untuk Mimi karena dia kebetulan jam-jam segini sedang tidak di rumah. Itu Ipeng temen Mimi juga. Tinggal di Inggris, di London. Itu aja titipan Ipeng. Thank you, Tim. Sehat-sehat semuanya ya. Teman-teman, terima kasih semua. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Sehat ya. Semua. Sehat-sehat. Terima kasih ya, Teh. Standing in front of me, every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Acara Kristen dan Katolik yang dibawakan oleh sahabat-sahabat Titus, Marisa, Yoyo, dan Tati. Untuk itu kami persilahkan dimulai dengan Mas Titus. Silakan. Marilah teman-teman kita berdoa bersama untuk bla 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 bla, gitu kan? Selesai. Amin. Terus ngomong Amin. berikutnya Kami siapa terus? mohon kabulkanlah doa kami Tuhan, gitu ya. Kami mohon aja gitu ya terakhirnya ya. Boleh. Terus habis itu siapa selanjutnya? Marisa. Nah itu dipanggil aja Mbak Rik. Marisa. Marisa, silahkan selanjutnya. Terima kasih. Dadat. Amin. Yang akan doa berikutnya silahkan Yoyo. Nyalain mic-nya. Unmute, yuk. Mic-nya dinyalain. Unmute yo, unmute. Ya, Yesus Kristus Tuhan Jadi kami. nggak bisa. Gak bisa kelihatan. Belum. Bentar. Grogi ya, Chris. Tenang, Chris. Dilatih cewek-cewek jadi grogi. Jangan terlalu banyak film-film yang lain. Salah upload lagi nanti. Bisa bahas ya lagi.